Pernahkah kita merasakan pergumulan batin yang berat setelah jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali, padahal kita telah dengan tulus bertobat sebelumnya? Kita mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah Tuhan akan meninggalkan saya? Apakah saya masih menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bagaimana Alkitab memberi jawab atas semua pertanyaan ini? Mari kita bahas bersama. Ada satu ayat Alkitab yang menarik perhatian saya, yaitu Amsal 24 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat di atas tidak berkata sebab 7 kali orang berdosa jatuh, tetapi justru orang benar. Ini menunjukkan bahwa kejatuhan bukan hanya dialami oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bisa juga dialami oleh orang-orang yang berusaha hidup benar di hadapannya. Dalam Alkitab kita melihat tokoh-tokoh besar juga pernah gagal dan jatuh dalam dosa. Misalnya, Musa, pemimpin besar Israel, gagal mengikuti perintah Tuhan ketika ia dengan marah memukul batu untuk mengeluarkan air. Karena ketidaktaatannya, ia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Namun ia tetap dikenang sebagai nabi besar dan muncul bersama Elia dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Lalu ada Daud, raja besar Israel yang jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba dan merancang kematian suaminya Batsheba, Uria. Meskipun kesalahannya berat, ia sungguh-sungguh bertobat dan menulis Mazmur 51 sebagai ungkapan hatinya. Tuhan mengampuni Daud walau tetap ada konsekuensi dan tetap menyebutnya sebagai orang yang berkenan di hatinya. Ini menunjukkan bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya jika kita mau kembali. Tetapi ingat, setelah menyesal dan bertobat, Daud tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Kemudian ada Petrus, salah satu murid terdekat Yesus, mengalami kejatuhan ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali pada malam sebelum penyaliban. Meskipun sebelumnya dengan lantang menyatakan kesetiaannya sampai mati. Lukas 22 ayat 33-34. Ketakutan dan tekanan membuatnya menyangkal mengenal Yesus di hadapan orang banyak, bahkan dengan sumpah. Namun setelah ayam berkokok dan ia teringat perkataan Yesus, Petrus pun menangis dengan penuh penyesalan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang bertobat namun kembali jatuh dalam dosa. Kita akan menelaahnya dalam 3 poin penting. 1. Ingat, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Satu hal yang pasti, sifat Tuhan adalah kasih dan pengampunan. Kitab suci penuh dengan deklarasi bahwa Tuhan tidak cepat marah dan besar kasih setianya. Dalam Mazmur 103 ayat 8-12 dikatakan bahwa Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, bahkan menghapus pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Charles Spurgeon pernah berkata, kasih setia Tuhan terhadap orang berdosa yang bertobat adalah seperti samudra yang tidak bertepi, luas dan tak terselami. Ini menggemakan apa yang dikatakan Nabi Mika bahwa Tuhan akan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 19. Yesus Kristus menjadi jaminan pengampunan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ini berarti kita bisa datang kepada Tuhan berulang kali dengan hati yang remuk dan Ia tidak akan menolak kita. 2. Pertobatan haruslah jujur dan tulus. Pertobatan sejati lebih dari sekedar ucapan maaf. Alkitab membedakan antara kesedihan ilahi dan kesedihan duniawi. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan sejati menuju keselamatan. John Stott, seorang teolog Anglikan, menekankan bahwa
Pertobatan sejati mencakup perubahan pikiran, emosi, dan kehendak, bukan sekedar rasa bersalah. Kata Yunani metanoia untuk bertobat memang berarti perubahan pikiran yang seharusnya menghasilkan perubahan hidup juga. Dengan kata lain, Tuhan tidak mencari pertobatan yang basa-basi, melainkan hati yang sungguh-sungguh ingin berubah. Pertobatan sejati bukanlah tentang beberapa kali kita jatuh, tetapi seberapa sungguh kita ingin bangkit dan hidup dalam kebenaran. 3. Orang Kristen adalah manusia yang tidak sempurna. Menjadi Kristen tidak berarti bebas dari dosa. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengakui pergumulannya dalam Roma 7 ayat 15. Karena apa yang kuperbuat, aku tidak tahu. Apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Martin Luther pernah menyatakan, "The Christian life is not about being sinless, but about being repentant." Hidup Kristen adalah perjalanan pertobatan yang terus-menerus. Kita akan jatuh, namun selama kita tidak menyerah, selama hati kita masih ingin hidup benar, pengampunan Tuhan selalu tersedia. Bahaya sesungguhnya adalah ketika seseorang berhenti berjuang dan mulai hidup dalam dosa dengan sadar dan sengaja. Dalam Ibrani 10 ayat 26-27, Alkitab memberi peringatan keras. Jika kita dengan sengaja terus berdosa setelah mengenal kebenaran, tidak ada lagi korban untuk dosa itu. Hanya penghakiman yang menanti. Tuhan tidak pernah kehabisan belas kasihan. Selama kita masih memiliki hati yang mau bertobat dan berjuang melawan dosa, kasih karunia-Nya selalu tersedia. Namun pertobatan yang sejati menuntut kejujuran dan kerinduan untuk berubah, bukan sekedar penyesalan karena takut akan akibatnya. Jika hari ini kita merasa terjebak dalam siklus dosa dan pertobatan, ingatlah kita tidak sendirian. Jangan menyerah. Datanglah kembali kepada Tuhan. Pengampunannya tidak memiliki batas selama hati kita mau berseru kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh D.A. Carson, semua dosa adalah pelanggaran terhadap kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu lebih besar dari pelanggaran apapun. Namun demikian, jangan pernah meremehkan atau mempermainkan pengampunan yang Tuhan berikan. Apalagi berpikir tidak apa-apa, berbuat dosa nanti Tuhan ampuni, lalu menjadi dasar pengulangan perbuatan dosa tersebut. Orang yang seperti ini mempermainkan kasih karunia Tuhan, sangat mungkin dia bukan murid Kristus sejati, melainkan hanya menyamar menjadi murid palsu. Kiranya kita semua boleh dikuatkan dan diberkati melalui pembahasan ini. Bila Anda ingin memberikan tanggapan atau pesan atau pertanyaan, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.